warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ilmu nasih dan mansuh yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Naila Sakinah dengan NIM 1221059 Dan saya sendiri Cindy Viana dengan NIM 1221052. Dan saya sendiri Listia Dwi Oktaviani NIM 1221064. Pengertian nasah. Quraisy Shihab melalui penelitiannya menemukan kata nasah di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk sebanyak 4 kali. Yang pertama yakni surat Al-Baqarah ayat 106, yang kedua surat Al-A'raf ayat 154, yang ketiga Al-Hajj ayat 52, yang keempat Al-Jasiyat ayat 29. Pengertian nasah secara etimologis memiliki beberapa pengertian, yaitu 1. Penghapusan atau pembatalan, yang kedua pemindahan, yang ketiga pengubahan, yang keempat pengalihan, yang kelima berkaitan dengan pengertian tersebut. Maka nasih diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Cakupan makna yang ditetapkan ulama mutakodim diantaranya yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian atau pengkhususan hukum bersifat am atau umum oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya. Yang ketiga, bayan atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Yang keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Pengertian mansuh. Mansuh yaitu sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Kemudian perbedaan pendapat adanya nasah dan mansuh. Perbedaan pendapat ini berawal dari pemahaman tentang surat An-Nisa ayat 82 sehingga terjadi beberapa perbedaan pendapat. Akan tetapi penulis hanya mengambil 4 sampel dari pendapat tersebut. Yang pertama, orang Yahudi. Mereka tidak mengakui adanya nasih karena mereka menganggap bahwa keberadaan nasih mengandung suatu konsep yang disebut dengan al-bada'. Yang kedua, orang Syiah Rafidah, yakni kelompok yang bisa dikatakan sesat dalam ajaran-ajarannya. Anggapan kaum Syiah ini sangat berlebih-lebihan terhadap nasih. Mereka menganggap bahwa konsep al-bada' itu sangat mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Abu Muslim Al-Asfahani. Menurut beliau, secara logika nasih mungkin ada saja tetapi tidak mungkin terjadi secara syarak. Dikatakan pula bahwa dia juga menolak secara syarak. Dikatakan pula bahwa dia juga menolak keberadaan nasih dengan berpedoman pada suatu ayat dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 42. Yang keempat, yaitu menurut jumhur ulama berpendapat bahwa nasih adalah suatu hal yang dapat diterima oleh akal dan pula terjadi dalam hukum-hukum syarak. Selanjutnya yakni cara mengetahui adanya nas. Mana Al-Qotan menetapkan setidaknya ada 3 dasar menentukan suatu ayat dikatakan nasikh atau ayat lain dikatakan mansukh. 1. Melalui keterangan tegas dari Nabi atau sahabat. 2. Melalui kesepakatan umat yang menghasilkan atau menetapkan ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. 3. Melalui studi sejarah ayat yang paling awal turun itulah yang dikatakan mansukh dan ayat yang paling akhir turun dikatakan nasikh. Macam-macam nas. 1. Nas Al-Quran dengan Al-Quran. Hai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Al-Mujadalah ayat 20. Ayat ini menunjukkan kewajiban sedekah bagi yang mampu sebelum berbisik-bisik dengan Rasulullah SAW. Kemudian ayat ini dimansukh ayat berikutnya yang menghapuskan kewajiban tersebut. 2. Nas Al-Quran dengan sunnah Rasul SAW. Nas Al-Quran dengan hadis ahad bila yang meriwayatkan tidak mencapai jumlah atau taraf hadis mutawatir. B. Hadis mutawatir bila yang meriwayatkan banyak sehingga menurut pendapat umum bahwa mereka tidak mungkin bersepakat dusta. 3. Nas sunnah Rasul SAW dengan Al-Quran.
peralihan menghadap kiblat dalam sholat dari Baitul Maqdis sesudah berjalan 1 tahun ke Masjidil Haram. B. Menasikkan wajib puasa Asyura dengan puasa Ramadan. 4. Sunnah dengan sunnah Rasul SAW. A. Khobar nas ahad dengan khobar ahad boleh. B. Khobar ahad dengan mutawatir boleh. C. Nas mutawatir dengan khobar ahad tidak boleh menurut jumhur. Selanjutnya yakni perbedaan taksis dan naksis. Taksis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasikh menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu nasikh dan yang sebelumnya telah berlaku. Perbedaan nasikh dan taksis secara rinci yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. 1. Taksis bisa dilakukan terhadap lafaz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafaz yang datang beriringan atau datang belakangan. Sedangkan nasikh mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafaz yang datang kemudian. Yang kedua, taksis bisa dilakukan baik dengan dalil nakli maupun dengan dalil akli. Sedangkan nasikh hanya bisa dilakukan dengan dalil nakli saja. Yang ketiga, taksis tidak berlaku pada pemerintah yang mengandung suatu perintah saja, seperti berilah si fulan, sedangkan nasikh bisa dilakukan pada kasus seperti itu. Yang keempat, lafaz yang umum tetap ada sesuai keumumannya walaupun setelah ditaksis, sedangkan lafaz yang dinaksih tidak berlaku lagi. Yang kelima, dibolehkan mentaksis lafaz yang qat dengan kias hadis ahad dan dalil syarah lainnya, atau pendapat ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Sedangkan dalam nasikh tidak boleh mentaksis suatu lafaz yang qat'ih kecuali dengan lafaz yang qat'ih pula. Selanjutnya, urgensi ilmu nasikh dan mansukh dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an adalah nasikh dan mansukh ini maka tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya Al-Qur'an dan tujuan yang ingin dicapainya. Masalah nasikh dan mansukh bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau bagian dari ilmu tafsir saja, tetapi juga termasuk dalam kajian penting ilmu ushul fikih. Dirancang untuk menemukan 2 hal, yakni yang pertama, kesejatian konsepsi nasikh mansukh itu sendiri, dan yang kedua, mengenai penerapannya dalam hukum Islam yang dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.